yang sukses tentunya terdapat seorang kapten yang sukses pula. Bagaimana profil dan sepak terjang pemimpin perusahaan bisnis atau non-bisnis tersebut sebagai pembuat keputusan? Kita akan cari tahu dalam program The Captain. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, this is 11.3 Star Jogja, your information channel. Selamat malam pendengar Star Jogja. Senin malam adalah waktu untuk Anda memulai hari, memulai minggu ini dengan penuh inspirasi bersama dengan The Captain. This is your Captain speaking. Setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam tentu bersama saya Lukman Haswara. Dan tidak lupa ada rekan saya Aditya Noviardi. Selamat malam rekan Adi. Selamat malam rekan Lukman. Pimpinan Harian Jogja yang juga sudah sibuk sekali ini sampai-sampai bawa laptop kemana-mana. Ini mau sampaikan apa sih sebenarnya hari ini? Oh begini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang mudah-mudahan menginspirasi. Kabarnya ini ada kata warnanya, ada rumah, betul. Ya banyak sekali. Karena ini sesuatu yang unik. Kalau betul. Kata Pak Adit sih katanya unik sih. Apa sih uniknya? Nanti kita akan angkat itu ya. Betul. Dan tentu bagi pendengar Star Jogja yang ingin tahu tentang rumah warna, kemudian juga dibalik semua itu tentang bagaimana dua orang yang akan hadir di sini membicarakannya dan juga menyampaikan bagaimana mereka berusaha dari awal hingga menjadi besar, menjadi sangat superpower. Tentu silakan Anda bergabung di 081 862 1013 serta mention @Star Jogja. Bagi Anda yang ingin juga langsung mengobrol ya, silakan untuk bisa telepon di 544935 atau ditambahkan 0274 544-935. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami, siaran ulang di dalam bentuk video bersama dengan Study in Jogja dan juga harianjogja.com dan juga starjogja.com. Rekan Adit, malam hari ini ada dua tamu. Biasanya satu. Betul. Sekarang dua tamu sekaligus. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ini tamu kita ini Ibu Ane Yarina Kristi. Selamat malam Bu Ane. Kemudian ini luar biasa, ini justru inspirator, saya yakin beliau adalah Bapak Nanang. Ya, selamat. Ini adalah suami dari Ibu Ana. Kalau di TV ini udah nggak asing, muncul terus wajahnya. Oh, muncul terus. Dan inilah yang kita harapkan, bukan hanya sebagai pemberi motivasi dalam bentuk visual, tapi juga dalam bentuk audio visual gitu. Nah, karena kita dalam hal ini juga banyak akan bercerita tentang inspirasi apa yang nanti akan diutarakan untuk audiens kita. Ya. Baik, Bu Ana dan Mas Nanang, Mbak Ana dan Mas Nanang. Ya, sama aja. Biar lebih terkesan lebih akrab, karena terkesan lebih mudah. Lebih mudah, karena sesuai dengan judul bahwa yang kita undang adalah pemilik rumah warna. Ya. Nah, tapi sebelum kita bercerita lebih lanjut, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang apa sih itu rumah warna, Mbak Ana? Oke. Di sini saya mau menyapa dulu ya buat Star Jogja yang sudah kita berterima kasih sekali nih sudah diundang di sini. Kemudian kita mau menjelaskan tentang Rumah Warna. Jadi Rumah Warna adalah sebuah perusahaan fashion aksesoris yang berada di Jogja. Kita memproduksi handicraft, kemudian boneka dan lain-lain dengan produk berupa tas. Di sini semua produk kita dibuat di Jogja, asri lokal Jogja. Semua aksesoris juga dibuat di Jogja. Iya, tapi dalam perkembangannya memang untuk beberapa aksesoris kita sudah mulai berkembang di beberapa UKM-UKM di luar Jogja sudah mulai bergabung dengan kita. Nah, kira-kira kenapa sih muncul bahwa ide mendirikan rumah warna? Dan kenapa memilih rumah warna kalau hanya sekedar aksesoris atau tas dan segala macamnya? Oh, begitu. Saat itu kita mulai bisnis itu sekitar tahun 2000. 2000-an. Tahun 2000. Di situ kita masih kuliah. Jadi saya dengan suami saya dulu masih pacar ya. Saat itu produk remaja sangat jarang dijumpai saat itu. Kebanyakan pengusaha-pengusaha di Jogja itu menjual produk-produk untuk ekspor. Nah, dari situlah kita melihat ada sebuah kesempatan untuk mencari target market remaja gitu. Jadi kita membuat frame-frame yang dengan target market remaja gitu. Jadi saat itu kita juga masih
produk-produk lokal itu masih berwarna coklat, natural dan lain. Jadi kita membuat warna-warna yang di luar dari warna coklat itu karena kita yakin remaja menyukai warna, makanya kita bikin produk-produk yang berwarna-warni saat itu. Dan kenapa namanya Rumah Warna ya? Ya karena produk kita warna-warni itu dan kita produksi di rumah saat itu berupa kos-kosan. Waktu itu memulai usaha warna ini, apakah memang idenya langsung disalurkan atau disampaikan ke dulu pacar barangkali begitu, atau justru kita harus memulai sekarang untuk persiapan kita untuk yang lebih serius? Oh enggak, awalnya kita iseng ya Mas ya. Ya, jadi sebenarnya hobi sebelum sih, itu memang kita sebenarnya. sudah punya usaha. Ya, maksudnya saya ada kecil-kecilan tadinya perakitan komputer walaupun di kos-kosan, gitu kan. Terus berkembang bisa punya rental software waktu itu. Terus kebetulan istri saya ini suka sama hal pernak-pernik gitu. Jadi mengerti kebutuhan wanita gitu. Terus akhirnya kebetulan saya juga suka kerajinan ya. Waktu itu saya di SD pernah dapat nilai A kerajinan. Oh jadi suka bikin kerajinan sampai suka akhirnya dulu ya. Kita terinspirasi dengan jalan-jalan ke FKY pada waktu itu ya, Festival Seni Yogyakarta. Kita ngelihat tahun 2000. Dari tahun 2000 ya. Sampai akhirnya kita ngelihat kok sini kok semuanya bikin kok yang seragam ya, nggak ada yang punya diferensiasi keunikan yang berbeda lain ya. Sampai akhirnya kita punya ide, ayo kita bikin yang coba yang ada warnanya, kita coba berani. Sampai akhirnya kita inspirasi dari tahun 2000. Tahun 2000 itu kita jual tadinya dititip-titipin di toko-toko yang supermarket Jogja gitu ya, sampai Semarang. Selain itu kita jualan di Minggu Pagi UGM, juga jualan di sore hari di UGM. Waktu itu masih boleh jualan di Geraha Sabah itu kan. Jadi temennya waktu itu ya dagang-dagang makanan, kita jualan handicraft sendiri gitu loh. Agak aneh juga ya, tapi ya cuek aja kita kan gitu. Sampai akhirnya berjalan 2 tahun muncul undang-undang IITE waktu itu ya. Undang-undang bajakan waktu itu kan yang banyak menghidupi kita dari rental software kan. Waktu itu saya punya rental software. Terus begitu ada itu kan kita udah gak nyaman lagi di bisnisnya karena langsung berubah. Ya ada polisi lewat aja udah takutnya bukan main gitu. ada rumor sedikit besok tutup. Ada kan dulu kan di Jalan Moses Garut Kaca banyak banget ya. Terus kebetulan kita lokasi di Gang Guru di Ketua NI sana. Ini waktu itu masih Mas Nanang kuliah? Masih. Kita semua masih kuliah. Satu angkatan ya? Itu. Oh enggak. Adik kelas kebetulan. Saya adik kelas. Sama di Sospol. Jadi ternyata nasib kerajinan ini membawa ke arah yang lebih berkah gitu. Berkahnya panjang. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah begini. Ketika kita memulai sebuah usaha, kemudian kita selalu melihat pasar. Nah, kira-kira dalam hal fokus dalam usaha yang dirintis oleh Rumah Warna, apakah fokus kepada apa yang bisa dibuat kemudian dijual, atau justru melihat orang ini butuh apa sih gitu? Ya, jadi pada waktu itu saya punya pengalaman begini. Jadi saya sebelumnya kan buka perakitan komputer, kemudian buka tadi rental software gitu. Itu adalah nuansanya, auranya adalah ngikutin tren. Awalnya ngikutin. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang orang jualan pulsa ikut jualan pulsa gitu, jualan HP ikut jualan HP, orang trennya jualan gerobak-gerobakan ikut gerobak-gerobakan gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya usaha yang bagus harusnya punya keunikan yang berbeda dari yang lain. Harus kenapa Rumah Warna itu terhitung kalau orang bilang jalannya mungkin lebih cepat ya dalam startup mulainya, karena kita benar-benar punya nice-nya, punya keunikannya berbeda. Jadi waktu itu kita tahun 2002 ikut di pameran FKY. Di antara lautan handicraft yang warnanya hitam ya, natural hitam, coklat, dan kita ngejreng sendiri gitu. Jadi kan orang nengok. Nah, waktu itu menarik buyer dari Yunani yang waktu itu untuk Olimpiade tahun 2002 ya, Olimpiade Yunani. Mereka langsung berani pesan senilai waktu itu gede buat saya 40 juta gitu ya. Dan langsung disambut. 42 juta. Dan langsung disambut itu. Ya, langsung kita berani, padahal waktu itu juga kita belum punya karyawan ya.
masih teman dikerjakan saat itu. sendiri, teman-teman kos suruh bantuin, dibayar per bikin satu gitu kan. Terus setelah itu kita dapat uang muka 10 juta, baru mulai kita merekrut karyawan tahun 2002. Terus dari sana terus kita fokus. Akhirnya udah deh yang rental software kita jual. Mulai fokus ke rumah warna. Nah, apa produk andalan atau produk yang dimulai dibuat pada waktu itu sehingga menjadikan bahwa Mas Nanang dan Mbak Ane yakin ini adalah jalannya? Ya, waktu itu ya craft tadi Mas, bikin pertama frame foto. Kita bikin frame foto saat yang warnanya ngejreng. Karena saat itu remaja kan lagi hobi foto tahun 2000 itu. 2000 ya. Ya, kemudian saya lihat peluang itu Punya ini fotobox. Ya. Fotobox ya. Jadi fotobox itu bingkainya biasanya standar-standar aja kan gitu kan. Kita mencoba mencari pasar yang itu ternyata banyak disukai waktu itu. Jadi saat itu seperti saya katakan tadi, peluangnya itu sebenarnya besar saat itu. Cuman kok kayaknya belum ada yang melirik saat itu. Jadi banyak teman-teman saya itu punya frame, punya foto, tapi framenya standar gitu loh biasanya. Jadi kalau nggak dari plastik ya dari yang fancy Cina-Cina gitu. Kalau banter Hello Kitty. Kalau nggak gitu. Jadi saya kenapa sih remaja kan harusnya kan unik, harusnya kan beda, harusnya kan punya sesuatu yang bisa ditonjolkan gitu. Jadi saya dari situlah saya dengan Mas Nanang, yuk kita bikin warna yuk, karena remaja tuh harus penuh dengan warna, jangan standar-standar gitu-gitu aja. Jadi kita gebrak saat itu dengan warna. Jadi di saat semua orang memakai latah natural dan seperti latah natural sedikit, ekspor ikut natural kemana-mana natural, tapi kita coba bikin gebrakan warna, dan saat itu kita pede aja ya Mas ya. Kita pede aja saat itu. Termasuk juga pemilihan nama rumah warna tadi. Jadi waktu itu di Jogja, walaupun lokal Jogja ya, dari Sleman, dari Bantul sebagainya, namanya pasti bahasa Inggris gitu kan. Inggris. Jadi kita cari keunikan juga itu dalam rangka menamai rumah. Siapa yang memutuskan bahwa rumah itu namanya itu adalah rumah warna? Saya. Kenapa muncul inspirasi itu waktu itu? Karena banyak orang yang nyebut itu Pak. Dulu sebelumnya kita tahun 2000 namanya belum rumah warna. Makanya kita tonggaknya di tahun 2002 namanya rumah warna, karena 2000 itu namanya Ane Art Gallery ya. Masih ngikut-ngikut yang lain kan. Ke barat-baratan ya. Ada art galerinya gitu kan. Kemudian rumah warna itu muncul atas usulan atau sebutan dari konsumen. Ide juga karena banyak sebutan orang yang waktu itu kita kebetulan sewa kos gitu kan, sewa kos yang untuk produksi tetap di kos situ juga. Terus sampai akhirnya punya kontrakan deket kos itu, catnya kita warna-warni. Jadi waktu itu aneh, orang itu ngelihat rumah kok ini barabir kalau orang ngomong kayak gitu ya. Catnya itu ada berapa warna ya, mungkin 7 warna gitu kan, garis-garis. Banyak juga nanyain catnya ini apa gitu ya. Terus ini orang iseng banget gitu ya. Rumah yang warna-warni itu loh. Kalau mau beli di sana loh, kita tempat produksinya rumah. Jadi yang di rumah yang warna-warni. Rumah pun ikut diwarnain ya waktu itu. Saat itu. Jadi menandakan identitas, ini loh kreativitas kami gitu. Nah, kira-kira pada waktu itu hanya mengandalkan figura aja atau ada produk lain pada awalnya itu? Karena mungkin ordernya begitu besar begitu. Selama 2 tahun kita mengandalkan frame dan figura. Jadi ada cerita lucu juga waktu itu kita begitu dapat order tadi yang 10.000 pieces ya dari Yunani, itu bertahan kan 2 tahun, maksudnya 2 tahun dia repeat order gitu. Kita jalan-jalan ke Malioboro, kan kita fokus di produksi nih ceritanya. Begitu jalan-jalan ke Kasongan, Malioboro, jiplakannya banyak banget gitu langsung. Jadi setelah muncul di rumah warna, di jiplak ada di Malioboro. Padahal kita nggak nyetokin ke sana, ternyata jiplakannya banyak banget. Terus dan jiplakannya itu sendiri ternyata dijual lebih mahal daripada yang kita bikin. Malah lebih mahal. Agak nyesek ya. Terus sampai akhirnya kita setelah 2 tahun ekspor itu memutuskan untuk berhenti ekspor.
karena ternyata pasar Indonesia Lokal. sebenarnya lebih bagus Iya. dibanding pasar ekspor. Ekspor oke lah, kuantiti banyak, tapi kalau secara harga mesti kita harus dibandingin sama Cina, sama Vietnam, sama ini mesti ya. Itu tahun 2000. Tahun 2002 sampai 2004. Jadi 2004 diputuskan ekspornya dikurangi, Ya, stop sama sekali. Stop sama sekali. Jadi mulai fokus ke ya, ternyata, pasar ya, domestik. ini daripada digarapin sama bajakan kan gitu. Oh, oke. Logikanya gini, kita jual ke ekspor 3.000 satunya waktu itu ya. Sementara rejekannya yang tidak lolos QC untuk ekspor kita jual 7.000 aja di Indonesia masih laku. Masih laku. Gitu, ya kan? Jadi artinya kalau barang yang mulus, Ya. kualifikasinya bagus, harusnya lebih Ya, mahal gitu. Hanya kadang-kadang kalau UKM itu kan nggak sabar dengan jualan retail ya, mesti Ya, pengennya langsung banyak, mending yang order banyak yang pasti-pasti gitu. Nah, Padahal pada sebenarnya- awalnya dulu mungkin dalam berproses ketika menangani order yang sekitar 10.000 unit atau Ya. piece dari Yunani, itu sudah berapa karyawan yang direkrut atau mungkin modelnya hanya harian atau seperti apa? waktu itu kita hanya punya 2 karyawan pertamanya. Punya 2 karyawan. Tapi terus apa namanya? Jadi yang 10.000 itu bisa digarap berapa hari? itu 2 bulan. 2 bulan. Enggak, gini. Kita pernah itu kan punya teman-teman, kita punya teman Ya. juga kan sebelumnya Oke. yang kita bikin di rumah gitu. Jadi sistemnya kita borongan gitu. Jadi langsung ketahuan untung dan ruginya. Jadi tidak ngambang gitu, Mas. Jadi ketahuan ini modalnya sekian, kita jual sekian dengan harga sekian, untungnya sekian. Jadi ketahuan sekali. Untuk kualitas? Untuk kualitas ya sudah pasti mereka sudah berpengalaman kan yang awal-awal itu. Sudah pasti bagus. Kita sudah lulus QC karena ketika karyawan baru ikut kita training dulu awalnya. Ini libatkan teman ini maksudnya model metode kalau istilah sekarangnya itu adalah plasma ya. Ya. Model begitu pada waktu itu. Dan sekarang pun kita masih melakukan. Masih menggunakan kita plasmanya, tapi kalau tadinya perorangan persen, sekarang kita UKM ya. Dia bisa membawa 20 orang, 40 orang. Nah, pada 2004 waktu itu setelah proses pengerjaannya dilakukan menggunakan jasa teman-teman atau borongan, mulai berani mendirikan misalnya organisasi secara fix. Rumah Warna menjadi brand. Nah, berapa karyawan pada waktu itu dimulai? Jadi ini mulai berani bahwa saya ingin menjadi perusahaan yang mandiri begitu. Sebenarnya tadi saya ngomong dua itu yang sudah karyawan ikut lama ya. Terus begitu kita ada order itu kan kita nyari orang lagi nih, ada tambahan sekitar 5 lagi gitu. Oh, jadi tambah dan tambah. Ya, tambah 5 terus habis itu selama 2 tahun kan. Selama 2 tahun ya itu aja gitu kan. Kita enggak, itu sudah dirikan entitas bisnis pada waktu itu. Tapi resmi belum? Tidak resmi, tidak tanpa izin, tanpa belum. Jadi belum ada paten dan sebagainya, kita belum melek itu, yang penting melek order aja. Terus akhirnya 2004 tadi kita putusin, ini kok banyak jiplak-jiplak, baru kita kepikiran untuk mematenkan. Ya apa yang dipatenkan tadinya untuk mematenkan produk ternyata susah gitu loh, nggak bisa. Ya, prosesnya panjang satu persatu ya. Begitu nanti keluar patennya, produknya udah ganti lagi gitu kan. Akhirnya kita patenkan 2004 tadi namanya. Nah, nama perusahaannya juga tetap Rumah Warna. Rumah Warna. PT Rumah Warna begitu. Kebetulan kita belum PT. CV. Jadi waktu itu perorangan. Jadi kan perorangan. Ya, karena kita perusahaan perorangan. Ya, perusahaan perorangan. Tapi sekarang kita sudah per 2014 ini kita sudah ada PT Rumah Warna. Jadi PT Rumah Warna di 2012. Nah, kalau boleh tahu sekarang jumlah karyawannya Mas Anang? Waduh, kalau tepatnya berapa, tapi 100 berapa itu Mas ya. Seratusan ya. Di luar produksi ya. Di luar produksi. Jadi kantor, gudang, marketing gitu. Ada sekitar 100-an orang lebih. Ini luar biasa Mas Lukman. Jadi dimulai dengan ide yang sederhana, melihat peluang unik, berbeda ya. Saya benar kadang-kadang pada saat itu berani untuk tampil ngejreng. Betul. Ya, karena kadang-kadang ada ketakutan ketika tampil pas nggak lakunya itu loh malunya. Nah, ini mungkin lebih jauh bicara tentang pengembangan bisnis ya. Betul. Nah, pada awalnya mungkin modal sendiri, pinjam dana teman tadi seperti itu. Nah, mulai memberanikan memperbesar bisnis itu bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rumah Warna? Ya. Kebetulan waktu itu kamu ngomong nggak? Monggo. Di zaman tahun segitu kan belum banyak seminar bisnis, belum ada buku-buku yang
ya seperti sekarang lah, intinya menggalakkan entrepreneur dan sebagainya. Masih informasi itu masih. Sorry saya potong dulu. Ya. Karyawan yang sekarang rata-rata umurnya berapa? Waduh, umurnya berapa ya? Masih muda-muda juga kok. Jadi Ya, rata masih di antara umur 20 ke atas. 20 sampai 35-an lah. Nah, jadi baru maksudnya standar, ya. biar ada korelasi dengan penjelasan yang soal entrepreneur ini. Ya. Oh, iya. Lanjut Mas Ana. Ya, jadi waktu itu kan sama sekali kita nggak tahu ilmu bisnis, ilmu manajemen dan lain sebagainya. Jadi berjalan seperti biasa. Tapi kebetulan apa yang kita lakukan itu setelah kita tahu ilmunya, oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini benar ya, udah lumayan benar gitu. Jadi artinya kita walaupun tanpa modal waktu itu ya boleh dibilang seperti itu, hanya dari untung buat modal lagi untuk beli barang lagi, untung buat beli barang lagi, seperti itu. Akhirnya numpuk punya aset, paling tidak aset barang, sehingga kita bisa bertahan sampai 2006 tanpa bantuan permodalan dari perbankan. Sampai 2006. Sampai 2006. Artinya kita sampai punya 6 toko itu tanpa ada permodalan ini kebetulan. Dan kita perlu modal waktu itu 2006 ada PON ya. Iya, karena ada orderan dari PON Samarinda waktu itu. Senilai berapa tapi DP-nya cuma 30%, padahal untuk bikin produknya 60% gitu. Akhirnya apa waktu itu dibikin? Waktu itu kita bikin spray dan bed cover untuk hotelnya sana. Berapa banyak waktu itu pesanan? 2.500-an ya. 2.500 ya untuk dan hotel. Baru dari situ melirik ke perbankan. Iya kan, bagaimana lagi harus cari permodalan kan. Akhirnya kita ke salah satu bank swasta. Mohon maaf, kira-kira nilainya berapa waktu itu sehingga memaksa Mas Nanang dan Mbak Ane harus meminjam perbankan? Waktu itu kurangnya 50 juta sebenarnya. Kurangnya 50 juta. 50 juta ya. Sisanya adalah dibiayai sendiri gitu. Ya, mampu. Maksudnya diputar pakai uang sendiri bisa. Waktu itu kurangnya 50 juta. Akhirnya begitu masuk ke perbankan, perbankannya ngelihat kita gitu kan. Selama ini kan dalam tanda kutip kita underground ya, tanpa promosi, tanpa apapun, orang juga nggak ada yang nggak ada yang ngeh. Perbankan pun juga nggak melirik karena kita nggak punya perform PT apalah gitu, keuangan secara ini enggak. Terus sampai akhirnya mereka ngelihat kita kok paymentnya mungkin bagus lah gitu, terus dikunjungi dan lain sebagainya. Ini kita diikutkan berusaha pelatihannya, kan bukan diikutkan wordnya, tapi diikutkan pelatihannya. Kebetulan kita beruntung kan ada ini ada tes ya, ada di tes dari 1000-an UKM di Jogja. Kita masuk diikutkan dalam pelatihan 1 tahun bersama Wirausaha Muda Mandiri waktu itu. Jadi teman-temannya pada pemenang-pemenang, tapi saya nggak ikut, tapi diikutkan pelatihannya gitu. Jadi nggak diikutkan di lomba, tapi diikut pelatihannya. Karena saat ada lomba kita nggak tahu, kita juga nggak ngerti kalau ada lomba apa gitu, nggak ngerti. Waktu itu usianya masih sekitar 30-an. Ya, sekitar itu. Terus 1 tahun itu banyak terinspirasi saya dengan teman-teman yang ternyata usaha tuh gini-gini, harus punya visi misi, harus gini. Nah itu yang kita tidak tahu gitu. Terus aku baru mulai ngikutin seminar-seminar patung desem lah dan sebagainya gitu. Terus dari sana baru kita ngerti Rumah Warna harus dibawa kemana nih, bisnisnya mau arah kemana. Karena waktu itu sebenarnya kita udah ngerasa udah rasa mentok ya, maksudnya ini mau bisnis apa lagi ya. Nih Rumah Warna sudah punya 6 toko, sudah menghasilkan. Sekarang sudah punya berapa toko? Kalau sekarang total 70-an. Dari Sumatera sampai Papua ada. Semua di Indonesia? Iya, tapi belum semua. Ya belum rata. Belum rata. Tapi setidaknya ujung-ujung ada. Ujung-ujung ada. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira tadi kan bicara soal misi, visi dan misi ya. Apa sih visi dari Rumah Warna sehingga menjadikan Rumah Warna begitu cepat sehingga ingin menguasai pasar untuk pernak-pernik yang berwarna-warna? Visi Rumah Warna sendiri adalah menjadi perusahaan fashion lokal nomor 1 di Indonesia dengan 500 gerai di Indonesia. Di Indonesia sendiri 500 gerai dan mensejahterakan jutaan orang di dalamnya. Begitu. Jadi 500 targetnya. Kalau misi? Kalau misinya ya yang mendukung visi tersebut. Misinya banyak, ada 4 ya, menciptakan profit. Menarik ini karena begini. Karena ketika kita bisa mencoba menjabarkan visi, kita ingin tahu lagi, misalnya publik ingin tahu
bagaimana step ketika Rumah Warna mencapai cita-citanya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Rumah Warna sekarang untuk mencapai visi menjadi retail aksesoris yang terbesar di Indonesia? Menciptakan produk yang berkualitas, menciptakan produk yang bisa dibanggakan, karena kita produknya semuanya bergaransi, Mas. Jadi ada kartu garansinya. Berapa lama barang kembali dijamin? Itu 1 bulan. Jadi sebulan dibeli? Satu bulan. Kalau ada yang reject atau rusak, nanti dibawa kita reparasi gitu. Oke, baik. Luar biasa, menarik. Salah satunya. Tadi ada beberapa lagi. Oke. Jadi jaminan sudah dipampang di depan sehingga konsumen juga merasa nyaman ya. Karena kan kita tidak mungkin nih mau jualan kalau produknya sebagus apapun marketingnya, kalau misalnya produknya juga jelek, awalnya aja nanti. Ini yang saya lihat, kalau ini rumusnya Pak Tung Desemoring ini. Jadi USP katanya. Apa itu? Nah, USP itu adalah ultimate advantage. Kemudian S-nya itu selling proposition ya. Ketiga P-nya powerful promises. Nah, ini yang dilakukan oleh Powerful Promises, bahwa 1 bulan barang kembali kalau rusak. Luar biasa. Dan itu sudah ikut seminar langsung diamalkan. Itu ilmu yang manfaat ya. Baik. Dan rekan Adit, ini sudah ada yang bergabung di SMS. Ada Mas Jojo di Nologaten. Selamat malam Ibu dan Bapak. Waduh, tadi ini menyimak Rumah Warna, menurut saya ikonik dan inspiratif sekali. Menurut Ibu Ane, ini bagaimana Anda menilai kegagalan dalam usaha kita saat memulai bisnis? Karena tentu setiap pengusaha tidak semuanya nyaman, lurus begitu ya. Pasti ada ya kerikil-kerikil, entah itu kecil besar gitu ya. Kerikil besar ada ya. Kalau yang besar itu udah batu. Udah batu ya. Oke. Silakan. Oke. Memang ya dalam berbisnis, dalam berproses itu pasti akan ada itu tadi, suka, duka dan lain-lain. Tapi kita selalu memandang itu adalah sebuah proses, dan kita sadar bahwa dalam berusaha itu sudah pasti banyak ganjalan sana sini. Tapi saya sama suami saya selalu sharing berdua. Jadi dan kita saling membangkitkan semangat gitu ya. Saling memotivasi. Iya, saling memotivasi, dan kita selalu memandang cobaan itu bukan sebuah cobaan ya. Kalau saya lihat itu adalah sebuah tantangan buat kita untuk lebih baik lagi seperti itu. Dan selama ini ketika ada masalah itu kita selalu berpikir akan solusi gitu. Jadi kita tidak terkungkung dalam sebuah masalah, persoalan apa, selalu kita mencari solusi bersama. Jadi jadi kita selalu mencari jalan keluar pokoknya seperti itu. Kalau bicara ini, saya melanjutkan pertanyaan Mas Jojo dari Nologaten. Dalam hal berbagi tugasnya dalam mengelola usaha, siapa yang paling lebih atau paling dominan dalam pengelolaan perusahaan? Bareng. Sebenarnya kita punya porsi sendiri-sendiri. Oke. Berbagi ya. Ya, kalau anak ini lebih ke development produk. Mbak Ana development produk. Tesnya kan Mas Nana perempuan. Oke. Mas Nana nanti jadi lekong kalau. Ya. Kalau saya lebih ke manajemennya. Manajemen. Nah, ini menarik lagi pertanyaan berikutnya. Nah, dalam hal pengolahan tim, tentunya dalam tim kerja ada namanya motivasi tim kerja. Bagaimana mereka merasa bahwa saya adalah bagian dari Rumah Warna. Nah, bagian motivasi SDM itu tugasnya siapa? Berdua, Mas. Berdua. Itu, ya, jadi memang karyawan kita kan ada yang cowok, ada yang cewek ya. Oke. Jadi kita menempatkan karyawan tidak beri jarak ya kita sama karyawan nih. Yang bikin mungkin motivasi karyawan bahwasanya setelah mereka tahu visinya kita mau kemana, habis itu kita harus menerapkan reward and punishment gitu. Jadi memastikan mereka tahu bahwa Rumah Warna ini sebenarnya mau kemana. Mereka naik ke bis kita itu salah nggak sih, mau buat batu loncatan aja apa enggak gitu. Jadi banyak karyawan-karyawan yang loyal di kita karena mereka tahu Rumah Warna itu punya masa depan. Ayo kita bareng-bareng jalan gitu. Dan kita menerapkan manajemen secara transparan. Jadi
kondisi apapun perusahaan itu karyawan tahu. Jadi walaupun termasuk untungnya perusahaan mereka tahu gitu. Ya hanya yang poin-poin global, ya, yang leader-leadernya tahu. Jadi mereka harus tahu itu karena apa? Karena penting buat motivasi. Pentingnya buat motivasi juga. Kalau mereka bisa menciptakan profit yang lebih tinggi, why not gajinya nggak lebih besar? Gitu. Wow. Menjadikan karyawan merasa memiliki perusahaan dan akhirnya itu tingkat produktivitasnya lebih tinggi begitu ya. Ini makin menarik Mas. Betul. Rekan Lukman. Baik, tapi ini ada beberapa pertanyaan, sebetulnya ini sesuatu yang luar biasa, tapi karena waktu harus pending dulu. Nanti kita simpan dulu. Kita akan jeda tentu untuk peringkat Star Jogja. Kami ajak kembali untuk yang ingin bergabung tidak hanya melalui SMS atau pesan singkat 0818621013 dan juga bisa telepon di 544935 ya. Dan di situ Anda bisa langsung ngobrol bersama dengan Mbak Anda dan juga Mas Nanang yang sudah mengobrol banyak sekali tentang rumah warna, dan tentu ada banyak sekali yang perlu diulas. Kami akan segera kembali masih di The Captain. This is your Captain speaking. 101.3 Star Jogja, your information channel. Anda masih menyimak The Captain. This is your Captain speaking. Bersama saya Lukman Haswara, rekan Aditya Noviardi, dan tentu dari Rumah Warna ada Mbak Ane dan juga Mas Nanang. Mas ya. Ini lagi serius. Ada pesanan di Ada belakang. pesanan di belakang. Ini ada order jual gitu. Boleh tebak itu dari Brazil atau dari mana itu tadi? Dari Filipina itu. Yang serumpun dengan kita. Serumpun, betul ya. Jadi ini menarik sekali dari sisi perjuangan sejak awal, kemudian juga adalah satu sisi di mana berani berbeda itu menghasilkan sesuatu yang lebih tentu ya, dan keberanian itu tidak didapat dengan cara mudah, tetapi tentu belajar dan terus belajar. Nah, ini tentu perlu ada juga ulasan lain tentang kita lebih ke dalam lagi ini. Ya, betul. Jadi seperti janji kita sebelum jeda, rekan Lukman. Nah, dalam pengelolaan karyawan dan Rumah Warna, seperti yang kita cerita tadi di awal, punya lebih dari 100 karyawan. Muda-muda 20 sampai 35 tahun. Dan saya yakin mereka jiwanya luar biasa energik. Nah, mungkin energik positif juga energik yang negatif. Nah, di dalam manajemen perusahaan ada yang namanya reward and punishment atau reward and consequences gitu. Nah, kira-kira metode yang coba diterapkan Rumah Warna itu seperti apa sih? Ya terus terang memang pengalaman kita dari ngelola 1 sampai 10 orang berbeda dengan 20 ke 30, 30 ke 50 itu pasti ada perbedaan. Dan memang di sini hukum Pareto berjalan Mas ya. Artinya sebenarnya hanya 20% lah dari dari semua karyawan yang punya potensi, dedikasi yang sangat tinggi gitu. Lainnya nanti ada yang standar, ada yang biasa banget, ada yang luar biasa, nggak yang jelek gitu maksudnya. Ya kita kalau dulu saya sangat kerepotan waktu masih sendiri, tapi sekarang saya punya HRD ya sudah beberapa tahun ini, walaupun beberapa kali ganti, tapi artinya sangat membantu. Karena saya kan nggak punya basic sama sekali di bidang human resources tapi pada dasarnya paling tidak yang saya garis besari di sini adalah yang pertama kesejahteraan. Pertama, jangan ada karyawan yang gaji di bawah UMR yang pertama gitu, gaji pokoknya ya. Terus lain-lainnya harus dibelah. Jadi gaji itu ada beberapa pisah-pisah, artinya misalnya gaji 2 juta itu gaji pokoknya sekian, uang makan sekian, uang transport sekian, kebutuhan tunjangan lain tunjangan loyalitas, ada tunjangan ini. Jadi satu yang lain bisa jadi sama kerjaannya sama, tapi kalau masa waktunya yang berbeda gajinya juga normal gitu. Jadi semuanya berhak tahu akan itu. Walaupun itu sudah dibuat dengan formulasi yang baru, jadi bukan lagi model metode harian begitu ya. Bukan. Jadi walaupun secara nilai bahwa di atas UMR, tapi pengelolaannya adalah selalu menggunakan metode yang tadi. Karena nanti di hal tertentu, misalnya kayak kalau dia tidak masuk gitu ya, dia hanya dapat gaji pokoknya saja, tapi tunjangan makan dan transport kan tidak, tunjangan komunikasi kan tidak seperti itu. Jadi dan juga ada reward hal yang lain, misalnya 1 bulan dia tidak telat gitu ya, tidak secara fingering gitu. Dia 80% ke atas gitu ya, harus ditambahin lagi, jadi itu reward lagi. Tapi secara overall
dihitung betul ya. Iya, ada Kan perhitungan. ada HRD-nya. Oh, Jadi, oke. tapi kita juga bebani dengan target. Hmm. Jadi kita ngasih misalnya nih di level QC misalnya gitu ya. Dengan gaji sekian, orangnya sekian, satu hari paling tidak harus misalnya 1000 pieces harus ter-QC gitu. Dan masuk ke gudang. Ya, kalau Oh, oke. tadinya kita itu kerja sampai jam 5 ya. Iya. Jam 5 tapi Dari jam 8 Jam sampai 8 jam sampai 5. jam tapi Oke. sekarang hanya sampai jam 4, kalau Nah, Sabtu sampai jam 3. Jadi mengikuti Tapi- pola yang Ya. umum yang berlaku ya. Tapi Ya, tetap tapi kita dibebani Dengan target yang sama. target yang sama. Hmm. Bahkan Iya. saya ngomong, oke enggak apa-apa kalau mau pulang Pulang jam jam 12 pun 3, enggak apa-apa boleh. gitu. Yang penting targetnya Targetnya selesai selesai. kan. Dan kualitas Oke. tetap Iya, ya. Kualitas tetap. Nah, ini luar biasa. Jadi betul-betul dimulai dengan hal kecil, kemudian menjadi lebih profesional. Nah, tapi tentunya begini, dalam pengembangan usaha menjadi lebih besar, nah, tentunya Rumah Warna dalam perjalanannya juga tentu melihat ada yang namanya profesional muda Ya. yang direkrut kemudian diambil untuk memajukan perusahaan. Apakah melakukan hal yang sama? Pasti. Jadi Hmm. kita selalu melakukan regenerasi juga, Oke. inovasi kita selalu buka, apalagi terutama dari bidang desain. Oke. Ya, jadi karena desain kan harus mengikuti Perkembangan. anak muda yang sekarang kan gitu. Jadi desain harus selalu. Jadi Mbak Ana nggak banyak terlibat lagi untuk memikirkan desainnya, lebih ada sebenarnya tim kita kreatif. punya ya? tim, Ada tim. tapi decision makernya tetap Oh, dia. tetap. Maksudnya secara ini gimana, ini kira-kira punya nilai ekonomis enggak, Oke. ini bagus enggak gitu. Tapi desain kita selalu buka lowongan untuk desain gitu, karena desain juga semakin banyak yang masuk untuk referensi kita semakin bagus gitu. Jadi kita selalu berinovasi untuk masalah desain. Nah, kemudian untuk pengembangan jaringan dan pengembangan usaha pernah nggak meng-hijack atau membajak tenaga profesional di luar sana? Kebetulan belum pernah. Heeh. Tapi kalau mereka membajakan diri pernah gitu maksudnya. Tahu-tahu loh kamu kok cabut dari sini kenapa gini. Ya saya pengen jelasin. Oh, ya tapi tak izin dulu sama mungkin teman saya. Iya, gitu pernah kan. ya. Jadi ada salah satu karyawan kita yang dia itu adalah notabene bekas karyawan teman kami Oh, gitu. oke. Dan dia adalah sedikit jadi tangan kanan gitu kan. Di teman. perusahaan Teman. gitu. Oke. Saya tanya dulu, ntar dulu, saya nggak mau terima loh kalau Iya. begini caranya gitu Iya. kan. Bagaimanapun juga hubungan antar teman juga masih Iya. saya jaga Iya. kan. Kemudian saya hubungin teman saya itu, ternyata dia bilang, oh enggak kok, dia memang udah, oh oke. Oke. Saya juga kepastian juga kan sama Jadi- anaknya, dan dia jawab enggak. Jadi menjaga etika juga di kalangan pebisnis gitu ya. Saya tetap mengutamakan etika. Nah, tadi kan sempat cerita di luar di dalam kondisi off air ya tentang ada profesional yang dibajak, yang diminta di hire Iya. untuk mengembangkan perusahaan. Kemudian ternyata nggak cocok dengan budaya Jogja. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, Oke. jadi apa namanya, mungkin kultur di Jogja masih beda jauh sama Jakarta ya. Kalau di Oke. Jakarta bisa Oh, ini pekerja dari Jakarta. ya Oke. bisa dipacu, Bekerja bisa dipacu, deadline, mungkin target. mungkin istilahnya dalam tanda kutip unggah-ungguh nomor sekian gitu loh. Oh, oke. Jadi yang penting kerja ayo ciptakan profit sebanyak-banyaknya Oke, gitu. oke. Tapi kalau orang-orang sini kan kalau nggak dilus dulu nggak bisa gitu, nggak dipermisi dulu Iya, nggak iya. bisa gitu. Iya, iya. Itu hal yang sepele tapi sebenarnya dampaknya besar. Iya, Karena ini iya. kan pengaruhnya dari etos kerja. Kalau Iya, orang udah Semangat. ya semangatnya nggak ada ya tidak produktif lagi gitu ya, masalah. Nah, dalam hal ini, dalam hal pengembangan SDM lagi, nah ini juga terkait soal pencapaian atau target kerja dari Rumah Warna ingin menjadi perusahaan fashion retail terbesar di Indonesia. Nah, saat ini kan juga sudah punya 70 gerai. Ya. Nah, dalam hal pengembangan produk sudah punya berapa produk sekarang hingga saat ini jumlah Rumah Warna? Saat ini selain tas itu kita sudah mulai berkembang di perkayuan gitu. Jadi kita juga tidak ingin Mohon konsumen. maaf, Iya. kalau yang tas itu berbahan Dari tas itu kita berbahan dari kain, Oh, kain, kemudian macam-macam kulit, ya? Iya, kulit sintetis, yang lentur-lentur gitu. Kemudian kita mulai berkembang ke area kayu. Nah, di sini kan remaja sudah mulai melirik huruf-huruf seperti itu. Jadi kita menjual huruf-huruf yang seperti pernak-pernik lah. Hiasan. Jadi untuk hiasan Oh. tasnya. Jadi Oh, biasanya oke. kita bikin tas itu kan biasanya kasih nama. lebih personal. Lebih personal gitu. dan Jadi itu kita modelnya ciptakan itu. tempel atau tempel. yang Tempel. Kita seperti model pin ya, tempel. pin. Ya, seperti Oke. pin huruf.
Baik. Ini ada pertanyaan yang sudah Wah, mengantri. ini udah di sini. ngantri lagi. Silakan rekan Lukman. Baik, satu persatu akan saya bacakan untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Pada Mas Hasan di Purwoningratan. Ibu, ada apa yang harus kita lakukan ketika kita launching suatu brand lokal biar itu bisa menjadi top mind masyarakat? Itu. Kemudian juga ada yang kedua mengenai tadi mungkin ada yang terkait soal dari Dwi, tren mode terus berganti, terus cara memacu desainer agar tetap up to date. Nah, ini menarik Ya, ini. gitu ya. Baik, 2 pertanyaan dulu, silakan. Yang pertama bagaimana caranya untuk Jadi top mind. top top mind mind ya. di masyarakat ketika Oke. launch produk. Yang pasti yang pertama itu harus berbeda. Jadi ketika kita mengeluarkan sebuah produk, itu kita harus mempunyai diferensiasi. Produknya beda. Produknya harus berbeda dengan produk yang lain. Seandainya ya, entah itu apanya gitu, entah kemasannya dengan isi yang sama, tapi dengan kemasan yang berbeda, itu ada sebuah nilai tambah. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita menggunakan sistem marketing yang berbeda. Seperti itu. Jadi Untuk setiap produknya juga. Iya, jadi Oke. seperti contoh nih, saya contohkan ada penjual keripik ya zaman dahulu ya. Keripik itu kan biasa aja, tapi dengan sistem marketing yang dipoles sedemikian rupa dan menyentuh marketnya, dia akan semakin langsung cepat sekali tertancap di benak konsumen gitu. Jadi kayak misalnya Yang dulu ngasih namanya ada harus beda namanya Iya. juga beda ya. Ada Jangan kan dulu ya standar produk saja. keripik kan ada ya dulu Iya, ya. betul, Kemudian betul. cara marketingnya lewat online dan dia pun memanggil penjual itu sebagai presiden. Oke, ada Kemudian- kolesterolnya ya kalau di radio ya. Iya. Jadi memanggil penjualnya itu Ya, ada seperti- sebutan khusus sebutan lah, khusus betul. gitu kayak presiden, Orang-orang lihatnya wakil aneh, presiden. apa sih ini? Apa sih ini? Iya. Jadi banyak konsumen yang akan bertanya-tanya ini apa anak? Nah, jadi pertanyaan itulah yang bisa Jadi menjadikan pembicaraan orang. pembicaraan Termasuk juga orang rumah dan- warna kayaknya juga seperti Toko itu cat ya dulu. Rumah warna orang Apa itu sih? rumah warna toko cat apa playgroup apa gini kan. Desain interior itu kan akan timbul Oke. Pertanyaan. Itu yang mendesain marketing program itu siapa? Ya, kita nggak ada sih kebetulan waktu itu kan kita tanpa ilmu ya. Ah. Kebetulan hanya setelah kita dapat materi ilmu-ilmu, oh iya ya apa yang kita lakukan sebenarnya udah masuk Sudah ke situ mulai. ya, alhamdulillah sekali. Baik. Nah, jadi intinya terus ada pembaharuan ya, Iya, dan sesuatu yang baru, inovasi, inovasi iya, ya. inovasi. Baik. Nah, kalau misalnya desainer supaya up to date itu bagaimana? Tadi Oh, selain juga iya. merekrut yang profesional udah, kemudian yang terus ada pembaharuan. Oke. Rumah warna itu kan bukan kita kan perusahaan fashion ya, otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Selain kita mempunyai ciri khas sendiri, kita juga tidak boleh tertutup dengan adanya perkembangan zaman. Karena kita tidak bisa idealis sekali, itu tidak bisa, Mas. Jadi memang kita sedikit idealis tapi kita harus tetap Harus industrial juga. iya, karena kita kan Oh, menyentuh konsumen juga kan. Jadi tidak bisa kita memaksakan sesuatu ke konsumen, itu juga tidak bisa juga. Tapi kadang konsumen juga merindukan sesuatu yang berbeda dari rumah warna. Nah, itu kita balancekan dari situ. Itu yang membaca bahwa ternyata konsumen sekarang ini Iya. adalah butuh sesuatu yang berbeda. Itu Iya, siapa betul. biasanya? Ya biasanya gini Mas, kita ada timnya ya dari desain. Jadi saya biasanya itu sering memberikan mereka waktu untuk googling. Monggo, kamu googling deh, silahkan. Kamu kalau ada sesuatu yang baru kasih tahu saya. Selain itu Seperti juga itu. Nanti kita masukan dari meeting konsumen bareng. juga. Ya, Jadi betul. menerima masukan Masukan konsumen dari juga. Iya. Oh sekarang ada tas yang kayak gini-gini, Itu bikin sering, produk yang ya. gini. Oh iya ya, jadi inspirasi bisa datang dari, Dari mana mana saja. saja. Oke. Ini berikutnya juga ada dari Ibu Deta. Bantul ini ya. Selamat malam Pak, Bu. Saya sampai merasa putus asa dengan berwirausaha. Nah, kemudian sudah habis modal banyak tapi belum berhasil. Tipnya seperti apa sih? Apa yang bisa Bergabung ya, bisa gabung reseller. jadi reseller lainnya atau mungkin ingin bergabung menjadi reseller dari Rumah Warna. Ada nggak peluang itu? Ya. Ada. Nah ini Bu Deta. Waduh ini sampai bangkrut ini ceritanya. Ya kadang-kadang dalam memaknai sebuah usaha orang sudah putus asa dulu di mana itu sebenarnya belum tumbuh baru mulai karena prinsip dari berentrepreneur mendirikan usaha itu nggak ada yang instan. Iya, iya. Jadi kalaupun instan sekarang bisa Berproses. instan setahun bisa jadi langsung runtuh karena tanpa fondasi yang bagus gitu. Oke. Jadi Ibu mungkin kalau saya lihat habis-habisan ini ya
Satu mungkin bisa jadi karena tidak fokus, jadi ganti-ganti usaha, ini gagal ganti lagi, ini gagal ganti lagi, padahal baru 1 bulan atau 3 bulan gitu. Selain itu juga salah milih usaha juga, artinya mungkin yang tidak memandang ibu 5 tahun lagi usaha ini mau kemana gitu, hanya ikut tren aja bisa jadi seperti itu ya. Dan kalau kebetulan untuk mewujudkan visi kita yang bisa mensejahterakan jutaan elemen di dalamnya, ya jutaan rekan kerja, rekan bisnis gitu, kita membuka peluang sangat pada masyarakat Jogja maupun Indonesia, bahwasanya yang mau ikut menjadi reseller itu kita buka berbagai keran yang bisa pun tanpa modal, artinya ya modal tapi hanya 100.000 sudah bisa menjadi reseller. Hanya 100.000. Nanti dapat katalog dari kita, jadi nanti sudah ada diskon pembelian. Jadi mau masarin lagi, ada order dulu baru beli dari kita, tidak masalah gitu. Jadi kebetulan kita mau launching itu besok tanggal 12 ya, 12 di Ambarukmo Plaza. Hari Minggu jam 7 malam di Ambarukmo Plaza. Hari Minggu jam 7 malam. Ya. Jadi ada peluang itu. Ada. Nah, ini luar biasa ini. Udah langsung mampir ya nanti. Mampir. Jadi hari Minggu kita mampir, kita melihat peluang usahanya. Oke. Kemudian ini ada Sandra Jakal. Ini terakhir Pak Rekan Lukman. Ini beberapa SMS lagi. The Captain malam ini luar biasa. Pak, Bu, saya dan teman-teman sering punya niat untuk mulai bisnis. Tapi kenapa sering ada ketakutan mengenai modal dan bangkrut? Ya. Nah, ini itu. Ya. Biasa sekarang, itu. Orang hidup kan pilihan aja Mas ya, mau jadi pegawai, mau jadi pengusaha, ini sebenarnya mumete podo. Mumete sama. Ya hanya berani atau tidak gitu kan. Sebenarnya sama, orang punya duit dengan orang tidak punya duit itu sama aja mumet gitu loh. Berarti punya namanya orang hidup kan, masalah nggak mungkin lepas gitu. Kalau udah mati baru nggak ada masalah di dunia, tapi akhirat masalah. Jadi tinggal kita mau milih mana. Kalau mau memilihnya yang di level pegawai nggak ada salahnya, bisa sukses juga gitu kan, tapi sukses di kategori yang pegawai. Tapi kalau mau sukses di kategori pengusaha, yang dalam artian di sini punya time freedom, punya financial freedom maupun bisa bermanfaat lebih untuk orang gitu ya, pilihannya memang kita membangun menjadi entrepreneur, harus pasti korbannya juga harus banyak. Artinya nggak mungkin lanjut dengan mau buka usaha sekarang tiba-tiba langsung sukses sudah gitu. Sukses itu nggak ada. Jadi dan itu perlu didasari pengetahuan itu, dan harus proses, kita tahan sama prosesnya. Kalau kita harus maunya instan ya proses. Susah. Mau berwirausaha sementara masih ngebotin gaweannya yang sekarang di samping, ya nggak maksimal juga pasti. Iya. Jadi intinya fokus dan serius begitu. Nih, baik Mas Nanang, Mbak Ane, ini luar biasa perbincangan kita pada malam hari ini. Ini ada beberapa SMS yang mohon maaf kami para pendengar Star Jogja belum bisa kami sebutkan satu persatu, tapi intinya adalah fokus dan serius begitu. Mungkin sebelum kita tutup, Mbak Ana atau Mas Nanang mungkin memberikan motivasi yang singkat padat buat para pendengar kita. Jadi mudah-mudahan setelah mendengar malam ini, besok mereka memulai usahanya. Ya, tambahin. Oke, yang pasti ketika akan memulai usaha, kita jangan memikirkan ketakutan-ketakutan dahulu. Yang pasti kita harus action, itu nomor 1. Karena ketika kita berpikir tentang kesusahan yang ada, malah kita hanya tidak jadi. Yang pasti kita harus action, itu nomor 1. Perkara itu hasilnya seperti apa, itu tergantung dengan usaha kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus setia dengan proses. Jangan sekali-kali kita ketika tersandung satu masalah kemudian kita menyerah, kemudian kita kayaknya susah ya. Jangan, tetap itu harus berproses, itu pasti ada. Dan yang namanya kesuksesan itu akan diraih ketika kita memang harus bisa menjalani sebuah kesusahan-kesusahan itu, karena kesusahan itu juga menjadikan kita lebih kuat. Seperti itu. Bisa tambahkan lagi Mas Tana? Ya, dan mungkin kalau yang masih takut-takut, belum berani berusaha, boleh bergabung dengan kita dulu yang tanpa modal gede dulu gitu ya. Yang penting intinya kalau entrepreneur kan jualan, kita harus punya jiwa seni menjual. Jadi apapun yang kita jual, baik jasa maupun barang, itu sebenarnya sama saja. Tapi kadang-kadang kita udah ketakutan dulu, laku nggak ya, itu yang paling berat kan di situ. Nah, boleh gabung sama Rumah Warna dulu, paling tidak sebagai latihan bisa, siapa tahu nanti
menjadi besar. Iya, sudah ngerasain gimana jualan, mau bikin sendiri atau mau ini kita dengan senang hati mewadahi itu. Jadi tiba-tiba terus mau ikut jadi suppliernya Rumah Warna aja lah, mau tak bikin tas gini-gini, ayo kita support juga gitu. Kalau enggak setelah bisa jualan aku mau bikin tokonya aja lah gini, ayo kita support gitu loh. Jadi semua peluang ada. Ya, semua peluang aja. Dan jangan malu. Jangan lupa datang besok tanggal 12 di Ambar Plaza jam 7 malam sampai selesai. Luar biasa. Diundang langsung untuk pendengar Star Jogja ya. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Star Jogja. Terima kasih narasumber kita Mas Nanang, Mbak Ana. Waktu kembalikan ke rekan Lukman. Iya, rekan Adi, terima kasih banyak. Malam ini luar biasa. Semoga para pemuda di Indonesia yang sedang mendengarkan Star Jogja, siapapun Anda, pasti memiliki motivasi tersendiri untuk sebuah usaha yang Anda idam-idamkan. Keberanian dan jangan sampai takut terhadap ketahanan banting dalam memproses sebuah usaha. Malam hari ini di Kapten, this is your Captain speaking, akan hadir kembali di Senin depan setiap jam 7 sampai jam 8. Saya Lukman Haswara. Selamat malam. Itu tadi The Captain. Stories from Jogja Prominent Business People.